Berbahagia karena Allah yang maha tinggi telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Lanjut, Dew. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihat rahmatnya turun-temurun, tidak pernah diangkat lagi. Karena Maria telah menunjukkan bagaimana takutnya kita dalam pengertian ini. Di Spanyol ada dua kata, miedo dan temor. Di sini digunakan kata temor. Temor itu takut spiritual ya. Ini penting sekali. Sedangkan miedo itu takut karena orang bunuh kau, orang datang dengan senjata, itu dia gunakan kata miedo. Temor itu kepada Allah. Oke, lanjut Dew. Jadi segala keturunan turun temurun, bukan hanya di sana, bukan hanya pada saat itu. Lanjut. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Kita pada Abraham. Dimute-kan, oke? Setiap kali naik. Oke, Ari. Janji kepada Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya dulu. Kalian di Pentekostes, kalian menggunakan Lukas 1:46-56 ini digunakan atau tidak? Di dalam peribadatan kalian. Kalau itu ada di dalam kitab suci, kenapa tidak dipakai? Gimana udah di ibadat kalian tadi bilang, Mas Ari bilang dari Pentekostes. Di ini, bab ini, ayat ini, di dalam ibadat Pentekostes, namanya Kidung Maria, digunakan atau tidak digunakan? Tidak. Kenapa? Kalau itu ada di dalam kitab suci, kenapa tidak mau digunakan? Nah, jadi itu kan ucapan Maria. Itu kan kata-kata Maria. Ucapan Maria berarti bukan ada di dalam kitab suci dong. Itu pertanyaan sederhana. Oh, berarti tidak apa. Kalau tidak menggunakan tidak apa-apa. Yang pertama, pentingnya Maria bukan bagi kami saja, tetapi kepenuhan di dalam segala sejarah keselamatan manusia. Ingat Galatia 4 ayat 4. Di dalam kepenuhan waktu, perempuan ini dipilih untuk melahirkan anak Allah. Bukan di dalam waktu biasa, melainkan di dalam kesempurnaan atau kepenuhan waktu yang kita namakan dalam bahasa Indonesia Kyrios ya. Kairos itu adalah kepenuhan waktu yang sangat sempurna. Dia mengutus anaknya supaya lahir dari seorang perempuan yang takut kepada hukum Taurat. Dew, Galatia 4:4. Bukan perempuan biasa. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Pemilihan Maria adalah kegenapan, Mas Ali. Gimana? Pemilihan Maria sebagai yang melahirkan Yesus, anak Allah, adalah sebuah kegenapan, kepenuhan waktu. Bukan main-main perempuan ini. Oke. Jadi kan izin dulu. Ini izin dulu. Alasan pertama, sekarang saya juga mau tahu alasan, ini belum semua ya, baru alasan hanya pembuka. Lalu saya butuh tahu kenapa Pentekostes menolak posisi dari Katolikan terhadap Maria. Pak Cafe izin dulu. Sebenarnya izin Pak Cafe ini sebagai pastor apa gimana? Jadi saya nggak bisa manggilnya sebagai apa? Saya Romo, pastor di Kolombia. Romo pastor sama? Ya? Romo sama pastor sama? Iya. Sama. Jadi panggil Romo lah aja. Izin dulu ya. Terserah lah mau panggil apa. Oke, jadi izin dulu ya Romo. Jadi kan di sana memang jelas dikatakan memang dari
Alkitab juga memang dari Lukas, memang ditulis dari Matius juga, Markus dan juga Yohanes. Ya memang itu Maria itu memang wanita yang dikatakanlah yang terhormat, yang suci. Cuma yang saya pertanyakan di sana, mengapa umat Katolik memperlakukan Maria itu melebihi dari Tuhan itu sendiri? Sebentar Pertanyaan dulu. di sana. Di mana Katolik memperlakukan Maria lebih dari Yesus? Oke, satu melebihi itu apakah bukan sudah dituliskan di 10 hukum Taurat berhal berhala. Jangan sentuh patung, jangan sentuh patung, karena tidak ada hubungan. Jangan sentuh patung ya Pak ya. Nanti ada konteks lain saya bisa jelaskan. Dalam 10 hal, 10 hukum Taurat yang mana ya? Sembahlah Allahmu ya. Perihal jangan berbuat bagimu patung. Aduh, ini masalah lagi Pak. Lari Saya lagi pikir konteksnya. dia kan Pak konteksnya Kenapa? patung. Kenapa di sana? Beda konteks itu Pak. Pak Ari, Kayaknya tahan dulu patung. Nanti saya jelaskan patung ya. Oke. Mau temanya Maria atau temanya patung? Jelas dulu temanya mana. Bapak mau yang mana? Temanya ini? mau dikatakan temanya mana ini? Patung atau Udah dua ini, Maria? Bapak. Udah dua tema yang ambil berbeda. Dua tema Kalau ini. tema ya, kalau mau patung, saya jelaskan. Patung di dalam kitab suci seperti apa? Saya menjelaskan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Patung itu seperti apa? Tapi kalau mau tema tentang Bunda Maria, jangan kaitkan dengan patung dulu. Oke. Oh, selesaikan tema Bunda Maria. Oke Romo. Jadi Oke, pilih nih. Ayo, langsung pilih. Patung atau Bunda Maria? Mau yang mana dulu? Mau yang mana dulu kamu? Mau yang mana nih? kan ini Mau patung ya? Patung sebagai berhala ya? Romo, izin dulu ya Romo. Bukankah patung Mau mana dulu yang- ditanya? Mau mana dulu? Mau mana dulu ditanya? Jawab dulu. Ya, kalau mau patung ya saya jelaskan patung. Kalau Bunda Maria saya jelaskan Bunda Maria dulu. Tadi bilang tentang Bunda Maria, lari-larinya kembali ke patung. Tema sama saja, semua Protestantisme Dua sama tema saja. yang berbeda. Maaf ya, saya Ini cukup kamu marah karena tanya, gitu. lompat-lompat tema gitu. Oke, izin Romo, baik, oke. Jadi Mau yang mana dulu ditanya? Jawab dulu. Jawab dulu mau yang Dua mana tema nih? yang kamu ambil ini yang mana gitu. Yang mana nih? oke, izin udah mati nih ya teh. Mute tadi, oke. Jadi ini saya yang bertanya tentang patung, oke, patung. Selesai tentang patung. Tutup tema Bunda Maria dengan pernyataan dari Santa Elizabeth sendiri. Deu, pernyataan dari Santa Isabel sendiri. Lukas 1:42. Lukas 1:42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Oke, dari 41 ya, biar lebih enak. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Lanjut, siapakah aku ini? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab Sudah. Elizabeth mengakui Maria sebagai ibunya siapa? Ibu Tuhanku. Pak Ari, Santa Elizabeth di dalam Lukas tadi mamanya Yohanes Pembaptis mengakui Bunda Maria sebagai ibunya siapa? Ibunya Tuhanku katanya. Tuhanku. Tuhan itu siapa bagimu, Ari? Jadi kalau bagi Tuhan itu pencipta alam semesta. Oke, sudah. Kalau begitu bagaimana dengan pernyataan dari Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Jadi ibu Tuhan, artinya tadi bilang Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi ibu dari pencipta alam semesta dan semuanya itu, kenapa tidak dihargai, dihormati? Oke, jadi Kenapa tidak diterima? ya, izin Romo berarti masih dengan berhal dengan Bunda Maria ya. Ya, karena engkau tanya tentang Bunda Maria, saya harus selesaikan dengan Bunda Maria sebagai ibu Tuhan. Oke, jadi kita selesaikan. Oke, jadi izin Romo. Kenapa Protestan tidak terima bagian ini ketika Elizabeth bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kenapa tidak terima Maria sebagai ibu Tuhan?
Oke. Maria dapat gelar Ibu Tuhan loh di situ. Oke. Hari gelar Ibu Tuhan. Karena itu sebagai secara jasmani. Itu secara jasmaninya memang Maria itu melahirkan Yesus Kristus. Dan Yesus itu siapa? Itu secara Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Itu Yesus. Dan lahir dari siapa? Ia lahir dari perawan suci Maria. Oh, perawan lagi, Suci Maria. Terima kasih, sangat Katolik. Lalu kenapa tidak terima kalau Elizabeth sudah mengaku ibu Tuhanku? Kenapa kalian tidak menerima itu? Bukan tidak menerima, memang di sana itu secara jasmani. Oh, berarti Yesus ada dua ya? Yesus ada dua. Secara manusiawi. Aduh, ini sudah heresi baru nih. Tidak ada union hipostatika di sini. Minta maaf ya, ini sudah apostasia nih. Berarti Tuhan ada dua, Tuhan manusiawi dan Berarti- Yesus. Bagaimana Yesus nih? secara jasmani begitu. Yesus secara jasmani yang dilahirkan gitu. Itu secara manusia. Berarti bagaimana dia menghidup itu? Tidak ada union hipostatika? Pak Ari tahu tidak union hipostatika? Enggak tahu. Bisa Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, kalau itu tanya di pendetamu. Bisa menjelaskan sendiri. Oke, tapi kalau Santa Elizabeth sudah mengakui, sedangkan kalau Protestan bilang, tidak, itu ibu tubuhnya Yesus, ibu bagian manusianya. Dalam artinya, Yesus bukan benar-benar manusia, bukan benar-benar Tuhan. Jadi ini membingungkan juga. Tapi kalau seandainya tema tentang patung, ya sudah. Ternyata saya harus jelaskan tema tentang patung ya. Ujung-ujungnya Bunda Maria ngomong tentang patung. Pak Ari, pertanyaan saya. Semua gambar, semua patung itu berhala bagi Pak Ari dan Pentekostas? Berhala jika itu dituhankan. Di mana Katolik mentuhankan Maria? Bukankah Katolik menuhankan Maria ketika menyembah sujud terhadap patung yang berwajah Patung, makanya kita ke patung. Bagi Bapak Ari, patung itu berhala? Semua patung itu berhala? Semua gambar itu berhala? Lukisan itu berhala? berhala jika itu dituhankan, jika itu tunduk, Bagaimana? jika itu disembah. Kalau begitu Pak jaga uangnya. Bapak mau nggak uang, Pak Ari? Ya tergantung uangnya. Oh, Pak mau nggak uang? Berhala nih, patung Tergantung berhala uang. ini. Uang rusak nggak apa mau. Ini patung Yohanes Calvin, Theodor Beza. Ini berhala ini. Iya, cuman ya, ini host ini ya. Siapa ini? Oke. Iya ya. Pak. Iya yang tampilkan tadi. Pak Ari, saya jelaskan kalau itu saya jelaskan tentang berhala ya Pak Ari ya. Ditaruh bunga di kubur-kubur di patungnya Luther di Jerman dan semuanya. Apakah ini kenapa tidak koreksi sama saudara kalian yang Protestantisme? Oke. Siapa? Tetapi untuk supaya tahu, saya harus menjelaskan apa itu patung, dalam apa itu berhala, dalam konteks biblis. Mulai. Pak tahu nggak, Pak Ari tahu nggak perbedaan antara pesel dan teselem di dalam bahasa Ibrani? Tidak. Oh. Tidak mengerti sama sekali Oke. bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa apa itu bahasa ini. Ya, sekarang saya jelaskan ya. Oke, di dalam kitab Perjanjian Lama yang selalu dipakai kira-kira Protestantisme selalu menentang patung dalam pengertian berhala karena mengambil dari Keluaran silakan Keluaran 20 ayat 45 yang selalu dipakai standar untuk mengkritik gereja Katolik. Iya. Jangan membuatmu bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit sorry saya ulangi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya
atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada Oke. keturunan yang ketiga. Tidak. Pak Ari di sini digunakan kata pesel, artinya idola, artinya berhala. Itu sangat jelas, lupa membaca ayat 3-nya. Karena untuk menjelaskan alas 4 dan 3 harus dimulai dari 4 dan 5 harus dimulai dari ayat 3. Dew. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan Oke. membuat ya. Nah, Pak Ari, Katolik tidak menganggap Maria sebagai ilah lain. Tidak pernah. Pakai lagi ayat yang selalu mereka pakai, Ulangan 4, 15, 17. Ulangan 4, 15, 17. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke Pak, itu sudah cukup. Yang binatang yang menyerupai yang ada di bawah bumi, berarti tikus, ular, semua tidak boleh dibuat ya, Dew? Tidak boleh ya? Tidak boleh kan? Tidak boleh, Romo, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Ari, nggak boleh ya? Pak Ari, boleh nggak? Tidak. Oh, bagus sekali. Oke, sekarang nggak boleh. Ketika tabut perjanjian lama di tanah orang-orang Filistin dan harus dikembalikan tabut itu kembali ke tanah Israel, Tuhan bilang begini, kalian bisa mengembalikan tabut itu tetapi sertai apa dengan apa di situ? 1 Samuel bab 6 ayat 5 ayat 1 sampai dengan 5. Nanti tadi Pak Ari bilang nggak boleh, mau tikus ke, mau apa ke, nggak boleh. Oke, nggak boleh. Oke. Nanti Tuhan suruh apa? Ya. Silakan. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Iya. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarnya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Pak Ari, Tuhan suruh buat patung emas yang menyerupai tikus? Ayo Pak Ari, ayo semangat. Tadi bilang tidak. Ya, lalu. Iya. Oke, benar ya. Kalau begitu Allah ini tidak. Allah ini sedang berkelahi dengan dirinya sendiri. Sedang di sini dia bilang kembalikan tabut perjanjian itu, tetapi dengan apa? Dengan setiap raja dalam kotamu, hitunglah, dan setiap harus mengembalikan borok emas dan patung emas dengan rupa tikus, 5 setiap raja. Karena di situ Pak Ari, di sini digunakan kata teselem, bukan pesel. Mau lagi? Silakan. Pembuatan bait Allah di Yerusalem dan apa yang diletakkan di tempat ruang Maha Kudus. 1 Raja-Raja bab 6
1 Raja-Raja bab 6. Mulai 24. Ya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya. Dan Sebelumnya Deo dari 22 supaya kita Ya. tahu apa yang disuruh Tuhan untuk dirikan apa. Ya. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak. Masing-masing 10 Sebentar, hasta sebentar. tingginya. Deo sebentar. Pak Ari, mengerti itu 2 kerubim? Apa itu kerubim, Pak? Tidak mengerti. Kerubim. Pak tidak pernah rayakan Natal ya, nyanyi lagu-lagu Natal ya. Kerubim itu 2 malaikat. Kerubim itu malaikat ya, kerub ya. Malaikat ya, Pak. Tetapi sekarang Pak Ari harus mempertanggungjawabkan kok Allah menyuruh membuat kerub. Bukan kecil, Pak. Kerubim ini bukan kecil. Ini patung kerubim ini besar loh. Baca ulang. 2 kerubim. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak. Masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya. Dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga Pak Ari, tingginya 10 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Berarti kalau 10 tingginya 4,5 meter tingginya dan lebarnya yang sama. Di sini tidak digunakan kata pesel. Di sini membuat patung ini dari kerubim ini, pembuat patung kerubim ini digunakan kata teselem. Apa itu teselem, Pak Ari? Atau pituats dalam bahasa Ibrani artinya gambar representatif untuk kepentingan liturgis atau yang kita namakan ornamen liturgis. Ketika orang-orang Israel digigit ular di padang gurun, Pak Ari, apa yang disuruh Tuhan kepada Musa? Pak Ari. Halo Pak Ari. Belum baca sepenuhnya. Oh, oke, kita bantu. Bilangan 21:8-9. Allah menyuruh Musa membuat patung ular tembaga. Kalau begitu Allah ini sedang berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika saudara dan saudariku tidak membacanya dalam kata asli, tidak akan bisa membedakannya antara pituats atau teselem dengan pesel. Pesel itu berhala, sedangkan teselem atau pituats adalah gambar representatif untuk kepentingan ornamen liturgis yang ditaruh di tempat-tempat kudus. Khususnya ini untuk kebutuhan ibadah, untuk kebutuhan liturgis di Yerusalem, di Bait Allah, dan untuk kebutuhan liturgis ketika mereka digigit oleh ular di padang gurun. Lanjut, Deo. ya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta. Dan demikian juga Deo, kerub yang kedua. bilangan. Deo, Maka bilangan, sudah ditaruhnya bilangan tadi. Deo, sudah bilangan. Bilangan 21:8-9. Sudah, tadi sudah kerubim yang besar. Bilangan Sekarang 21. Bilangan 21:8-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pak Ari, ini patung digunakan sebagai kebutuhan ornamen liturgis ya. Itu sangat berbeda dengan penyembahan berhala. Kalau begitu, ketika Allah menyuruh pembuatan ular tembaga ini dan ditaruh di tengah-tengah orang Israel, ketika orang Israel melihat patung itu, artinya mereka menyembah berhala, Pak Ari?
kalau hanya sebatas melihat itu memang tidak. Ya, Pak Ari kan tidak Katolik, tidak mengerti apa itu ornamen liturgis. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, masuk bait Allah, apa yang dilihat pertama, Pak? Itu orang Kalau dia masuk bait Allah, apa yang dilihat pertama? 10 hasta tinggi, 10 hasta lebar. Apa yang dia lihat pertama? itu mesbah. Iya, tetapi apa tadi 10 hasta tingginya, 10 hasta menyembah patung itu? Tidak ada satupun Katolik Kalau terlalu kalau bodoh dalam untuk ajaran berpikir Katolik seperti itu. diajarkan menyembah patung, aku tidak Katolik lagi mungkin saat ini. Aku tidak mau lah, Iya. ngapain aku menyembah patung? Emang aku bodoh gitu? Nggak Ya, mau sudah. lah aku. Oke, teman-teman. Ini patung di belakang itu, ini patung tokoh-tokoh reformasi. Tadi dia menggunakan ayat, jangan membuat bagimu patung. Oke ya. Patung. Ya, ini apa? Dia bilang tadi kan patung. Siapa yang membuat manusia? Itu melanggar nggak? Loh, dia tidak jujur di situ. Harusnya dia jujur, melanggar dong. Itu. Ya. Tapi paling anehnya ketika Paulus bilang keserakahan itu yang lain dan 5 hal itu sebagai penyembah berhala, itu mereka nggak mau sentuh ya, karena ada uangnya di sana. Nggak ada yang emosi, Baik. Ari. Belum Santai saya ya. berikan ini. Nih, Yo. belum saya berikan ini. Ini lagi ngapain? Tembok ratapan ya. Pendeta Gilbert. Ini lagi cium apa? Gilbert. Di tembok ratapan kah itu? Ini tulisannya tembok apa? ratapan. Lagi berdoa di mana? Tembok ratapan. Tembok ratapan. Ini nyembah apa? Itu pendeta Gilbert kah? Bukan. Iya, nyembah tembok kah ini? Jalan Kalau salib menggunakan itu dia itu. logika cacat mereka, mohon maaf teman-teman, kalau menggunakan logika cacat mereka, maka saya dapat mengatakan, ini tulisannya apa itu? Selagi berdoa di tembok ratapan. Ngapain berdoa di tembok ratapan? Emang tembok ratapan Tuhan? Ngapain cium-cium tembok? Mending cium tembok rumah aja sekalian. Dampingnya itu. Tidak jujur. Oke, Bu. Ya, Bu Evi. ngeyel. Bu- Ini juga Bu Evi. sama. Nih, saya tampilkan lagi. Salam Pak. Oh ya, ini bukan Ibu ya? Oh, Bapak ya, maaf, saya pikir Ibu. Nggak kelihatan, oke, maaf. Tidak Itu Pak. patung yang Memang bangga, patung yang besar saya di ini gereja bahasaku, Palmera itu. Sebentar kita dengar dulu Pak Evi. Pak Evi, silakan Pak Evi. Maaf tadi terpotong. Iya, memang saya minta maaf suaraku agak gebas nih. Memang saya ibu. Oh, Ibu ya, maaf Ibu. Iya. Tidak apa-apa Iya, Pak. Iya, karena silakan, memang silakan. suaraku agak ini. Biasa dipanggil paman juga tidak apa-apa karena suaraku ya. Baik Pak, Oke, menarik iya, Bu. sekali Pak penjelasan. Iya, memang kami dari aliran Protestan, kami juga kalau misalnya pembuatan patung dalam hal liturgis itu memang kami terima ya. Tapi tadi dalam Efesus 3 ayat 5 tadi dikutip tadi ini sangat menarik karena 5 ayat Di situ- 5. 5 ayat 5 Iya. Kolose 3 Iya. ayat 5. Mau dibaca dulu ya? Langsung ke Kolose Iya, dulu, bantu siap. dulu. Setelah itu Bu Evi yang jelaskan. Oke. Ya, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Silakan Pak Bu Evi. iya sama dengan berarti kalimat ini paralel ya. Berarti penyembahan berhala itu masih ada Pak. Penyembahan berhala juga bagian dari salah satu dosa yang dibenci dan 5 tadi Pak. Berarti ada 6 nih. Dosa yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi memang kalau dipahami bahwa pembuatan patung Di sini dalam- dibuat di sini penyembahan berhala menurut Paulus ini itu dikatakan patung atau penyembahan berhala rohani di sini, Pak. Karena ini semua situasi nih. Apakah di Iya, sini Pak. bilang Ini patung? penyembahan berhala. Di mana ada kata patung di sini, Bu Evi?
Karena begini Pak, sampai sekarang ada beberapa Sebentar yang Pak, kita di bisa sini lihat ada omong tentang bahwa- patung Ya. atau bukan omong tentang patung Pak? Itu Romo, Ibu. Ibu, Ya, di sini seperti omong tentang kita- patung 5 hal itu patung atau bukan? Bukan 6, ini 5 ya Bu. Karena kita lihat dalam penulisan Alkitab, hampir sebagian besar itu penyembahan berhala itu identik dengan patung Pak. Kita lihat di Perjanjian Gaza, lama, hati-hati ya, Bu perjanjian Evi. lama itu kan juga. Ya. Baca dulu kembali Deus supaya Ibu Evi Izin dulu, tangkap Mas. ya. Di sini 5 hal ini omong tentang patung atau tentang situasi hidup. Izin Yap. izin. Ya, maksudnya begini Pak, penyembahan rohani, penyembahan berhala rohani yang Bapak maksudkan itu, Bukan saya maksudkan, Paulus punya. Iya. Itu juga dia tidak menghilangkan penyembahan berhala yang memang pada saat itu konteks itu kayak Mana orang patungnya di Roma sini? dan orang Yunani itu identik, mereka penyembahan mereka itu kan melalui patung-patung dan sebagainya. Kalau kita lihat konteks agama-agama pada saat itu Pak, dalam Pak, masa yang perjanjian ayat lama ini itu. Efesus Kolose 5 ayat 3 ayat 5 omong tentang patung atau bukan? Hanya itu saja pertanyaan saya. Jangan jangan kalau interpretasi penyembahan- juga Iya. ke Roma, ke Yunani. Tidak, ayat ini 5 hal ini tentang patung atau bukan? Itu saja. Iya begini Jangan dulu Pak. interpretasi, Jadi semua orang ayat bisa ini interpretasi, kan, Pak. Iya, ayat ini kan keluar pada masyarakat pada zaman itu Pak. Pada zaman Pak, itu kan omong Yahudi tentang sama patung Kristen kan atau masih dalam bukan? Iya. Omong tentang patung atau bagian. bukan? Ini nih yang ayat Patung tadi yang baca merupakan ulang deh, baca bagian ulang. di dalam Pak. Baca. Di dalam. Iya bagian. Di mana ada kata bagian di dalam? Baca Dew, baca kembali. Ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Satu. Bu Evi, ini patung percabulan atau percabulan? Percabulan. Oke, bukan patung ya. 2. Iya. Kenajisan. Patung kenajisan atau Kenajisan. kenajisan dalam pengertian sifat dan Kenajisan perbuatan. Pak. Oh, Sifat kenajisan perbuatan, bukan Pak. patung ya, Bu. Oke, 3. Iya. Hawa nafsu. Patung hawa nafsu. Hawa nafsu. Patung ya? Bukan Pak. Oh, bukan. Iya, bukan, Oke, bukan 4. patung. Nafsu jahat. Patung. Nafsu jahat bukan patung Pak. Ya. Oh, 5 yang terakhir. Dan juga keserakahan. Patung. Bukan Pak. Apa? Berarti Perbuatan. konteks ini bukan omong tentang patung, Bu Evi. Bukan patung. Iya, Jadi tapi- jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ. Tahu nggak orang yang suka menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ? Dew, bantu dulu. Amsal 30 ayat 56. Yang suka menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ, maka dia akan menjadi apa? Sama, 3 hal. 3 hal. ayat 5. Efesus 3 ayat 5. Kolose itu sudah tambah 2 hal lagi. Oke, Efesus 5 ayat 5, Bu Evi. Oke. Maaf Pak Romo. Penyembah berhala itu Ya. apa-apa. Jangan suka mimik terus lah. Sebentar dulu, Bu. Sebentar tadi. Tadi kan udah dibacain Bu, Kolose 3 ayat 5 Bu. Iya. Sudah dibaca Iya, tadi, tidak Bu. selesai. Sekarang Kan sudah Efesus baca. 5 ayat 5 yang Ibu mau. Ibu lagi Google nih. Oke, bantu dulu dong, Dew. Efesus 5 ayat 5. Karena Apakah ada ingatlah patung ini. itu? Ya. Mm-mm. Karena ingatlah ini baik-baik. Ya, tidak ada orang sundal. Mana Orang ini patung orang Sunda ya, Bu? Bukan orang Oh, bukan. perbuatan. Oke, terima kasih. Orang Sundal perbuatannya. Oke, yang kedua. orang cemar. Patung orang cemar? Bukan. Bu Evi, patung orang cemar? Oke, ketiga. Perbuatan. Atau Ketiga. orang serakah. Oh. Berarti dia tidak ada omong konteks patung di sini, Ibu yang terkasih. Karena itu kalau kita menambahkan sesuatu ke dalam kitab suci,
kita akan menjadi pendusta. Amsal 30 ayat 5-6. Jangan menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan yang tidak ada di sana. Itu yang dibuat oleh Luther. Menambahkan sesuatu dan mengurangi sesuatu. Semua firman Ya, Allah, pasti. ya, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dan pendusta tidak masuk dalam kerajaan Allah. Wahyu 21-27. Yang menambahkan sesuatu dalam firman Allah, dia akan disebut pendusta. Dan pendusta tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi pendusta tidak bisa masuk ke sana. Kepada Yerusalem surgawi. Amsal bilang yang menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan dikatakan pendusta. Karena itu Bu Evi, dalam konteks Efesus 5:5 dan Kolose 3:5 tidak dikatakan patung. Di sana dikatakan situasi hidup dan perbuatan kita yang adalah sama dengan penyembahan berhala. Jadi tidak ada konteks patung di sana. Pak, Kolose 3 ya. Kalimat terakhirnya yang sama dengan penyembahan berhala, Pak. Berarti Yang sama, itu sama dengan yang iya, yang sama semua ya. dengan situasi itu sama dengan penyembahan berhala. Iya. Oke, Dengarkan, kita dijelaskan ya, oleh dengarkan. Pak Guru. Bu Ewi, John. Bu Ewi, biar dengarkan ya. Ini dengarkan ya. Kalau Pak, Saya saya baca. Pak, sebentar. Saya Bu. kurang tahu Bu Bu Evi. Ewi belajar bahasa Indonesianya gimana sih? Yang sama dengan penyembahan berhala. Yang sama berarti semua yang disebutkan di depan itu sama dengan penyembahan berhala. Di situ tidak disebut patung. Paham nggak? Selima nih kita lanjutkan Saya ya. kurang tahu. Sebentar. Saya kurang tahu bahasa Indonesia Ibu ini dibaca di mana. Sudah dikatakan itu sama begini loh Pak, Bu ya. Ditulis misalnya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jangan putar-putar. Itu juga sama. Tadi coba Paman Deu dibaca dong. begini Apa saja tadi? Sebentar kau Pak. bilang saya Bapak bahasa Indonesia. Ibu saja bahasa Indonesia nggak lolos kok. Coba dibaca lagi. Oke, nih kita bacakan dulu ya. Makan siang. Ya. Maaf ya. Iya, Romo. Iya, Romo. Terima. Jangan muter-muter. Ketum, Ya. turunkan saya ya. Maaf, turunkan Jangan saya. muter-muter. Ini kita Bu Ewi nih kita lihat dulu ya, Bu, apakah itu turunkan saya, penyembah berhala Turunkan saya, oke. Sebentar. ya. Ya. Jadi berapa dari Efesus 5 ya? Ya. Kita baca dulu ya kita. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kita lanjut ke Kolose. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke. Nah, ini Kolose 3 penjelasan nih. Oke. Paman mulai dari percabulan dan lain-lain tadi itu yang sama dengan, coba dibaca ulang. Karena itu ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke. Saya beritahukan Ibu Ewi, kalau itu digunakan rumus matematika Ibu, sama dengan itu tidak ada tambahan lagi yang lain, Bu. Jadi yang disebutkan di depan itu kesimpulannya adalah sama dengan penyembahan berhala. Di situ tidak disebut patung. Jadi jangan karang-karang. Bahasa Indonesia saja itu harus jelas, Bu. Sama dengan. Jadi yang di depan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, di depan itu tidak disebutkan kata patung. Jadi jangan dikarang-karang sesuatu.
Begini, kasih saya kesempatan ya. Silakan Bu, dikarang Sama ayatnya. dengan di sini, kata sama dengan di sini tidak bisa diperumpamakan dalam matematika, Pak. Bu, sama Artinya dengan itu begini, artinya apa, Pak? Sebentar dulu, saya Sebentar. selesaikan. Saya Enggak. selesaikan dulu bahwa Anda dosa salah penyembahan paham berhala itu tentang sudah kata ada. sama dengan. Perbuatan ini jika kita melakukan sama saja dengan takaran ini, penyembahan berhala ini. Pada saat Baik. Rasul Di mana Paulus kata patung di situ, memberitakan Pak? Di Asia kecil itu ada seorang yang penjual patung. Ini kemana lagi nih pembahasan Dia merasa bahwa bisnisnya itu tidak ini. Ini kemana lagi? Ayat kok dikarak-karang loh, Bu. Di mana di ayatnya disebut patung? Kalau yang Ibu omongin tuh nggak tahu kemana. Itu kayak orang mabuk, Bu. Semakin bias. Tidak ada di situ disebutkan yang Anda sampaikan. Coba Bu, ayatnya di mana dalam bahasa Inggris saja deh Bu. Kalau Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia deh. silakan, Pak Ibu Man. mungkin Sampai lebih pada ngerti ya. sekarang masih ada penyembahan berhala. Dengerin Bu, pakai bahasa Inggris Bu. Makanya jangan terlalu percaya sama LAI Yang nih. Pakai bahasa mengarang Inggris yang nih. keluar KJV. Alkitab. Kamu Ya. yang Which is which is idolatry, ya, artinya penyembahan berhala. Itu artinya tuh. Kalau 3 ayat 5, Ibu bisa ngebahasa Inggris? Apa percaya aja sama LAI? Aduh, orang-orang ini kok katanya sola scriptura, tapi kenapa mereka nambah-nambah yang nggak ada ya, Bapak Ibu? Mengherankan. Mana Anda yang tidak Nah, Anda di mana? mengumpamakan yang salah, ngawur. Baca ayatnya di mana ada Dosa kata patung. penyembahan berhala itu ada, takarannya itu sudah pasti Ya, tidak mana? masuk surga. Mana kata patung di ayat itu? Silakan baca. Saya tidak persoalkan patung di situ, tapi penyembahan berhala di situ ada. Penyembahan berhala pada Loh, konteks siapa yang pada bilang nggak ada? itu, kebanyakan dalam bentuk penyembahan patung Dewi Ya, ini, di mana? Di patung mana di situ ini. dijelasin seperti yang Ibu bilang? Kebanyakan dalam penyembahan patung itu Zaman mana? itu. Ibu lebih pintar daripada KJV, Bu. Ibu lebih pintar daripada KJV. Ini which is loh, Bu, adalah Kita penyembah turunin dulu, berhala loh. Paman. Kita turunin dulu, Paman. Gini, Bapak Ibu. Kita itu gini. Kita bicara yang tertulis. Kita di sini justru lebih sola scriptura daripada orang-orang Protestan yang ngaku-ngaku kami sola scriptura, haleluya. Di situ tidak ada kata patung. Di situ kalimatnya sampai saya gunakan pendekatan matematika loh. Sampai saya gunakan pendekatan matematika sama dengan berarti kesimpulan dari apa yang ada di depan tadi. Lah kenapa dia karang-karang? Penyembahan berhala itu kebanyakan dari menggunakan patung. Di ayat itu tidak ada. Ngapain ngarang-ngarang sesuatu yang tidak ada? Kita bicara ayat, bukan bicara karangan-karangan. Udah gitu ngotot lagi. Ditanya ayatnya mana? Loh, kalau kamu penjelasan dari isi kepalamu sendiri, berarti kamu bantah yang tertulis itu namanya. Jadi susah ya. Pakai ayat kita. Nah, kita kan nanya di ayat di mana? Ya, di situ kan Paman Deu disebutkan tadi ya, hawa nafsu, kemudian keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Loh, kalau tidak disebut Dalam bahasa Inggrisnya adalah penyembahan berhala loh. Apalagi baca bahasa Yunani, Paman. Lebih parah lagi. Ya. Tidak ada sesuatu yang disebutkan di situ di karang-karang. Nah, coba. Gimana caranya menghadapi orang yang mengarang-arang? Coba. Makanya saya gunakan pendekatan matematika. Saya kasih contoh tadi. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke. Kalau sama dengan, berarti itu akumulasi dari yang dibaca dari depan. Sama ayat tadi, dari depan dibaca keserakahan, hawa nafsu. Lalu apalagi, Paman? Keserakahan. Yang sama dengan, kenapa harus dikarang ada patung? Kalau tidak ada patung, apa sih persoalan dengan patung ini? Gereja apa ini? Dari tadi bahas patung, gue bingung. HKBP. Ini patung ini.
Kalau orang berdoa kira-kira di sini, mereka menghadap mana, Paman Dew? Menghadap patung. Menghadap patung. Kalau mereka berlutut di depan apa ini? Depan patung. Udah, stop. Ini udah mau mengikuti kok. Kemarin kan kita sudah bahas juga di YouTube ya. Rabu Abu sudah diikuti, Kamis Putih sudah diikuti, perayaan Minggu Palem sudah diikuti, penggunaan patung juga sudah mulai diikuti. Udah, kalian yang sempalan-sempalan itu belajar dulu aja di sini. Kalian protes di gereja Protestan mainstream dulu. Ini, kalau kau katakan patung itu berhala, nih, pertama-tama kau protes ini, nih saya beritahukan ya, nih, baca. HKBP di mana, Paman? Pertamburan. Nah, ini dekat dengan tempatnya Habib Rizik. Ini protes dulu nih. Jadi kalian tadi yang bahas patung sampai gue bosan dengernya. Nih, protes dulu ini, jangan pakai patung di salib itu berhala. Karena apa? Mereka duduk di situ lalu sujud-sujud, mereka duduk di situ lalu doa-doa, apalagi nih foto bersama dengan patung. Iya, kawin pun di situ tuh kan ntar menikah di depan patung tuh. Nah. Jadi lucu-lucu mereka ini, Paman. Persoalkan patung dengan gereja Katolik, mereka lupa mempersoalkan dengan Protestan mainstream. Harusnya kalian persoalkan ke mereka ini, bukan ke kami. Betul. Tuh bahagia tuh depan patung foto tuh. Iya, nih. Saya ingatkan lagi, kalian harusnya persoalkan kepada mereka, bukan kepada kami. Ya, ini patungnya. Sesama Protestan. Nah itu patung membuatku bahagia. Oke ya, sudah jelas ya. Ini persoalkan di sini saja. Silakan, Mas. Oke. Malam. Malam. Halo. Iya, Selamat malam. Salve. Oke. Ini maksudnya ini luar Katolik, pencuri dan perampok ya? Maksudnya apa itu? Kalau boleh tahu. Menurut kamu maksudnya apa? Ya kan saya tanya, ngapain dibuat kalau nggak dikasih tahu? Kan saya nanya karena nggak tahu. Saya tanya, gerejamu dari gereja mana? Saya BNKP Protestan. BNKP. Di gereja BNKP ada berapa sakramen? Ya, saya nggak mau tahu itu. Yang saya tanya ini luar Katolik. Sebelum Anda tanya di atas ini, saya tanya dulu supaya saya jawab yang di atas ini. Saya tanya, saya mantan BNKP. Jadi Anda ngomong kepada orang yang mantan BNKP, ya? Oke, saya tanya. Masak atau gimana? Masaknya atau gimana? Sebentar. Kamu yang bahasa Indonesianya benar dulu. Bagasi Saya bahasamu, Bang. mantan Bagasi BNKP. bahasamu. Saya tanya, ada berapa sakramen di BNKP? Maksudnya? Udah, kamu turun, nggak ngerti apa-apa tentang BNKP. Saya tanya sakramen kok nggak tahu. Ngaku BNKP lagi. Malu-maluin BNKP. Mendingan saya yang mantan BNKP. Nih, saya beritahukan Anda semua. Di BNKP ada 2 sakramen. Sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Oke? Sudah ya? Daripada dia mempermalukan BNKP, lebih baik saya beritahukan. Ya, saya beritahukan. Malu-maluin nanya sakramen nggak ngerti. Padahal dia itu udah orang tua saya kira. Kadang-kadang membingungkan orang-orang ini. Kalau kamu BNKP, belajar dulu BNKP, bro. Aduh, ya ampun. Ya, di BNKP itu hanya ada 2 sakramen, saudara-saudara. Ya, oke. Saya keluar BNKP karena saya pintar, bro. Anda saja saya tanya sakramen saja nggak tahu. Jadi Anda bertahan di BNKP karena Anda tidak mengerti sakramen. Paham? Sekarang saya naikkan Anda lagi. Karena Anda BNKP, saya mantan BNKP. Silakan Anda pesan lagi. Saya naikkan Anda, jawab nanti ya. Ya, silakan dijawab. Ada berapa sakramen tadi saya jelasin? Story ulu atau iya madome. Kita pakai bahasa daerah Nia saja kalau Anda susah. Halo. Auga sakramen ba BNKP. Story
Hauga sakramen BNKP. Anda sudah di atas, silakan ngomong. Oh, nggak ngomong, ya udah. Sorry ya. Dari pertanyaan itu aja nggak